Episode 341. Hanya Yang Chen, Gao Yue, dan murid tahap dasar Tai Tianmen yang hadir. Tiba-tiba melihat situasi seperti itu, kecuali Yang Chen, semuanya terkejut. Jika orang lain mengejarmu, apakah kamu masih harus mengambil jalan ini? Yang Chen menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya, ini yang kamu kirimkan sendiri, kamu tidak bisa hidup. Setelah menghela nafas, tubuh Yang Chen sudah terpelintir dan muncul di samping pohon besar. Dengan rentangan tangannya, embrio pedang pohon anggur hantu darah yang dimasukkan ke dalam pohon besar ditarik keluar, dan kemudian tanpa melihatnya, dia langsung memasukkannya kembali ke dalam cincin pahala. Dengan sekejap lagi, sosok Yang Chen sudah muncul di atas pohon, dua potongan mayat tergantung di pohon, namun tidak ada bekas darah. Yang Chen tidak berkata apa-apa, pertama-tama dia melepas tas Qiankun, ini pialanya, dia tidak mau mengambilnya. Setelah menyimpannya, dia membawa kedua potongan mayat itu dan melompat ke tanah. Kamu, apakah kamu melihatnya? Aku tidak hanya menyentuh rambutnya, tapi aku juga membunuhnya dengan pedang terbangku. Yang Chen berteriak pada murid Tai Tianmen dengan sangat kasar. Apa? Murid Tai Tianmen terkejut, menunjuk kedua potong mayat tanpa darah. Dia tertegun, kamu bilang ini Old Demon Lin. Apakah kamu bercanda? Petik 2. Saat berbicara, Penatua Min Huafeng dari Pulau Abadi Giok Hijau telah muncul di depan semua orang dalam sekejap, diikuti oleh iblis pohon tua Gui Sanyu. Melihat tubuh Old Demon Lin telah terbagi menjadi dua bagian, mata Elder Min berbinar dan dia bertanya dengan penuh kegembiraan, siapa yang membunuhnya? Ini juniornya. Di hadapan Master Panggung Da Cheng, Yang Chen tidak begitu sombong dan menjawab dengan hormat. Kemudian dia segera memberi hormat kepada Gui Sanyu, menurut senioritas sekte tersebut, Gui Sanyu sekarang adalah yang lebih tua dari Yang Chen. Jika Gao Yue berdiri dan mengakuinya, mungkin Penatua Min akan sedikit menerimanya. Bagaimanapun, Lin Changhe sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Mungkin dia akan terluka di tangan Master Panggung Jidan. Tetapi jika Yang Chen, seorang murid tahap dasar, mengakuinya, Penatua Min tidak akan pernah mempercayainya, bagaimana mungkin? Tidak ada yang tak mungkin. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, saya menggunakan pohon ini untuk memberi makan pedang terbang dan menyerap ki kayu ketika dia tiba-tiba melarikan diri dari pohon. Yang Chen tidak perlu mengatakan hal lain. Semua orang tahu apa yang terjadi. Pedang terbang Yang Chen ada di tengah-tengah pohon, dan itu juga memiliki atribut kayu. Lin Changhe menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk melarikan diri dari pohon, tetapi dia tidak memperhatikan pedang terbang. Itu setara dengan mengirim dirinya ke ujung pedang terbang dan dipotong menjadi 2. Teknik pelarian 5 elemen tidak maha kuasa. Setidaknya dalam beberapa kasus, mustahil untuk melarikan diri. Flying Sword yang halus adalah salah satu contohnya. Jika bukan ini masalahnya, sepertinya selama seseorang menguasai teknik melarikan diri 5 elemen, dia tidak akan terkalahkan di dunia. Bukankah itu sebuah lelucon besar? Namun, bagaimanapun juga, Lin Changhe memang mati di bawah pedang terbang Yang Chen. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Baru saja, dia tidak percaya bahwa mayat itu adalah murid Tai Tianmen dari Old Demon Lin. Sekarang dia melihat Penatua Min, dia secara alami yakin. Belum lagi sekelompok Master Panggung Yuanying juga segera muncul, termasuk beberapa Master Panggung Yuanying dari Tai Tianmen. Kali ini, identitas jenazah tidak perlu diragukan lagi. Masalahnya adalah murid Tai Tianmen ini sengaja ditinggalkan oleh Cheng Wenchai untuk mengawasi Yang Chen. Cheng Wenchai bertaruh dengan Yang Chen bahwa jika Yang Chen bisa menyentuh rambut Old Demon Lin, dia akan bersujud dan mengakui kesalahannya. Namun kini, Yang Chen tidak hanya bertemu dengan Old Demon Lin, bahkan Old Demon Lin sendiri pun dibunuh oleh Yang Chen. Awalnya, rencana Yang Chen bukanlah menempatkan pedang terbang secara horizontal di pohon besar, tetapi secara vertikal. Meskipun embrio pedang dari Blood Phantom Fin telah ditempa dan dimurnikan, namun belum sepenuhnya diasah, dan tidak dapat dianggap sebagai pedang terbang yang lengkap. Dan cara terbaik untuk mengasah pedang terbang ini adalah dengan meminum darah seorang master. Di dunia ini, yang paling kuat adalah penguasa Panggung Da Cheng. Ketika Blood Phantom Fin masih dalam tubuh aslinya, ia telah menyerap darah Penatua Hua Wanting selama ratusan tahun. Namun, pada saat itu, Penatua Hua hanya berada di puncak tahap Yuanying, tahap kuasi Da Cheng, dan belum benar-benar melewati masa kesengsaraan untuk menjadi master tahap Da Cheng. Sekarang, pedang terbang anggur hantu darah akhirnya meminum darah Lin Chang dan iblis tua. Alasan mengapa tidak ada setetes darah pun pada mayat itu adalah karena ini. Sebenarnya, Lin Chang dan iblis tua baru saja menyerap budidaya dua master panggung Da Cheng lainnya. Apa yang diserap oleh Blood Phantom Fin Flying Sword bukan hanya satu master panggung Da Cheng. Namun, ini jelas bukan saat yang tepat untuk mengeluarkan pedang terbang anggur hantu darah untuk melihat seperti apa jadinya. Masih banyak master yang harus dihadapi di depan mereka. Orang-orang dibunuh oleh Yang Chen, dan iblis pohon tua Gui Sanyu ada di sisinya. Tentu saja tidak baik bagi orang lain untuk meminta tas Qiankun Lin Changhe kepada Yang Chen. Sekelompok orang hanya bisa mengertakkan gigi dan mengutuk Lin Changhe, dan kemudian sangat iri pada Yang Chen. Pada akhirnya, anjing macam apa yang beruntung untuk menaruh pedang terbang di sini dan membiarkan iblis tua dari Panggung Da Cheng memukulnya sendiri. Omong-omong,
begitu banyak sekte telah mengirimkan begitu banyak master, dan bahkan membayar nyawa 2 master tahap Dacheng dan lebih dari selusin leluhur tahap Yuanying, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya, reputasi melenyapkan iblis dan bertahan. Dao jatuh pada tahap yayasan pendirian kecil junior Yang Chen. Jika dikatakan mereka tidak rujuk, berarti sebagian besar orang tidak rujuk. Mereka telah bekerja sangat keras begitu lama dan membayar harga yang sangat mahal, tetapi mereka benar-benar membantu junior ini. Namun, tidak ada satupun orang yang hadir yang menunjukkannya di wajah mereka. Mereka semua adalah leluhur tahap Yuanying, dan bahkan ada sesepuh tahap Dacheng. Bagaimana mereka bisa menyulitkan generasi muda junior karena masalah sepele seperti itu? Melihat tubuh Lin Changhe terbagi menjadi 2 bagian dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang memiliki semacam kegembiraan di hati mereka. Pada saat terakhir, Lin Changhe benar-benar menggunakan metode pelarian darah untuk melarikan diri. Jika bukan karena Yang Chen, mungkin Lin Changhe akan lolos. Dan jika mereka tidak bisa membunuh Lin Changhe, di masa depan, semua sekte Dao akan menghadapi serangan balik gila dari iblis tua, dan tidak ada yang bisa menanggung kejahatan ini. Yang Chen membunuh Lin Changhe, apakah itu disengaja atau tidak, bagi sekte Dao, itu adalah kontribusi yang besar, dan tidak ada yang bisa menyangkal fakta ini. Setelah sedikit kengganan awal, semua orang memuji Yang Chen. Beberapa orang yang pernah mendengar tentang Yang Chen juga mulai iri dengan keberuntungan Yang Chen. Jika murid yang sangat beruntung itu adalah junior dari sekte mereka, seberapa baguskah itu? Pada saat ini, yang paling canggung adalah murid tahap pendirian Yayasan Tai Tianmen. Ketika dia melihat para tetua dari sekte, dia harus maju dan menyambut mereka. Namun, ketika tetua sekte bertanya mengapa dia ada di sini, dia tergagap dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Episode 342. Bukannya dia tidak bisa mengatakannya, tapi dia sedikit takut untuk mengatakannya. Cheng Wenchai adalah master tahap Jidan, jadi dia mungkin tidak peduli dengan momentum leluhur tahap Yuanying ini, tetapi dia hanya seorang junior kecil di tahap pendirian yayasan, berdiri di depan banyak leluhur, dia gemetar ketakutan dan tidak melakukannya, berani bernapas. Rekan Daois Cheng dari Tai Tianmen bertaruh dengan junior ini, dan dia adalah saksinya. Yang Chen tidak takut sama sekali, dan langsung mengungkapkan taruhannya di depan sekelompok ahli. Rekan Daois Cheng berkata bahwa junior ini tidak dapat menyentuh rambut Old Demon Lin. Setelah mengatakan ini, Yang Chen langsung membungkuk, mencabut sehelai rambut dari tubuh Lin Changhe, dan kemudian berteriak kepada banyak master, saya juga meminta para senior untuk menjadi saksi. Setelah itu, dia memisahkan tangannya dan menarik rambutnya menjadi 2, junior ini telah menyentuh rambut Old Demon Lin. Taruhannya sudah menyebar. Awalnya para ahli ini mengira itu hanya lelucon, namun kini setelah pihak yang terlibat mengakuinya, mereka tahu itu benar. Nenek moyang tahap Yuanying yang bukan orang Taitian, melihat situasi ini, semuanya tertawa. Agak konyol bertaruh pada hal semacam ini. Namun, keberuntungan Yang Chen sangat bagus, bahkan pedang terbang pun bisa membuat orang memukulnya. Cheng Wenchai dari Tai Tianmen tidak bisa kalah secara tidak adil. Kedua leluhur tahap Yuanying dari Tai Tianmen mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja mereka tidak bisa berkata apa-apa, akibat dari masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Yang Chen, Penatua Min memikirkannya dengan hati-hati dan akhirnya teringat di mana dia mendengar nama familiar ini, kamu adalah rekan Dao Sanshan, kan? Apa? Mendengar kata-kata ini, semua leluhur tahap Yuanying menunjukkan ekspresi terkejut. Saat itu, ketika Yang Chen dan Li Qingchen menghadapi tantangan hidup dan mati, hanya sedikit orang yang mendengar apa yang dikatakan si Sanshan saat itu. Namun, Master Panggung Jidan di Tai Tianmen tidak melaporkan hal ini ke sektenya. Dalam benaknya, itu hanya lelucon. Bahkan jika sebuah lelucon harus dilaporkan kepada para tetua sekte, bukankah itu terlihat bahwa dia terlalu tidak dewasa? Belakangan, segala sesuatunya berkembang seperti yang diharapkan oleh Master Panggung Jidan. Masalah kultivasi ganda Yang Chen dan si Sanshan tidak pernah terjadi lagi, yang membuatnya semakin yakin bahwa itu hanya lelucon saat itu. Tentu saja, tidak mungkin dia mempublikasikan masalah ini kemana-mana. Itu tidak baik untuk Yang Chen, tapi untuk Pulau Abadi Giok Hijau. Oleh karena itu, selain 2 master tahap Yuanying dari Pulau Abadi Giok Hijau pada waktu itu dan beberapa orang di Istana Chunyang, tidak ada lagi orang yang mengetahuinya, dan tidak ada rumor di antara para pembudidaya. Tapi sekarang, Min Huafeng dari Pulau Abadi Giok Hijau, Penatua Min, sebenarnya bertanya tentang masalah ini, sifatnya langsung berbeda. Rumor aslinya segera menjadi kenyataan. Hanya sedikit orang yang tidak tahu orang seperti apa si Sanshan itu. Dia adalah murid jenius dari Green Jade Immortal Island, bintang masa depan yang dibudidayakan dengan penuh semangat. Di usianya yang masih muda, basis budidayanya sudah langsung menuju tahap Jidan. Murid seperti itu, jika dia ingin mencari pendamping Dao, meskipun dia hanya dengan santai merilis beberapa berita, diperkirakan orang-orang yang mengantri dapat langsung memenuhi Pulau Abadi Giok Hijau. Murid yang luar biasa sudah memiliki pendamping Dao budidaya ganda. Terlebih lagi, dia bukanlah anggota dari Green Jade Immortal Island, tapi bahkan seorang junior di tahap awal yayasan. Hah, Yang Chen sudah berencana untuk tidak membicarakan masalah ini lagi. Setelah beberapa tahun atau lebih, tidak ada yang akan menyebutkannya lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah ini akan diketahui oleh Penatua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau. Jelas sekali, ini adalah pernyataan terpadu di dalam Pulau Abadi Giok Hijau, dan bahkan menyetujui masalah ini. Kalau tidak,
Dengan identitas Penatua Min, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini, senior, mungkin ada kesalahpahaman di dalamnya. Yang Chen hanya bisa menjelaskannya dengan cara ini, dan Gao Yue di belakangnya juga merasa cemas. Dia melangkah maju dan memberi hormat, saat itu hanya lelucon, senior tidak boleh menganggapnya serius. Kesalahpahaman dan lelucon apa? Penatua Min melambaikan tangannya, jika sudah diputuskan, maka jangan mengubahnya. Rekan Tao Gui, saya pikir, setelah kembali, lebih baik membiarkan kepala sekte Anda maju untuk mengelolanya. Sanshan adalah muridku yang paling kucintai, dia tidak bisa dianiaya. Petik 2. Kalimat ini ditujukan kepada iblis pohon tua Gui Sanyu. Pada kesempatan ini, status dan senioritas tertinggi di Istana Cunyang adalah iblis pohon tua. Dengan identitas Penatua Min, mengatakan ini juga berarti bahwa kepala Istana Cunyang, bagaimanapun juga, harus maju dan mendiskusikan solusi dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Namun, mendengarkan arti dari Penatua Min, tampaknya pihak Pulau Abadi Giok Hijau telah menentukan masalah ini, tetapi Yang Chen sedikit enggan. Perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau, itu adalah murid jenius yang dikenal sebagai akar semangat emas dengan nilai penuh. Kultivasi ganda dengannya jelas merupakan impian bagi para kultivator. Bagaimana Yang Chen masih merasa tidak puas? Bodoh, kesempatan yang bagus, kamu tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang diam-diam membenci Yang Chen di dalam hati mereka. Dengan cara yang sama, ada juga banyak master yang iri dengan nasib baik Yang Chen. Segera, seseorang bereaksi. Jika bukan karena ketidakpuasan, maka Yang Chen adalah orang yang cerdas, dia memahami berat badannya sendiri dan tahu bahwa dia tidak layak untuk perisi, jadi dia menolak. Jika dipikir-pikir seperti ini, sepertinya menjelaskan banyak hal. Ketika semua orang melihat Yang Chen lagi, mereka juga memiliki kesan yang sedikit lebih baik. Dia memiliki pengetahuan diri dan keberuntungan yang menantang surga, seorang junior yang sangat baik. Saat ini, karena masalah Lin Changhe, semua orang masih memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Hal ini hanya disebutkan oleh Penatua Min, bagaimana mungkin semua orang bertanya lagi. Hal terpenting saat ini adalah memberitahu dunia bahwa Demon Lin telah dilenyapkan, sehingga semua sekte Dao dapat yakin. Namun, soal cara mengumumkannya, semua orang sedikit malu. Memang benar orang itu dibunuh oleh Yang Chen, tapi dia hanyalah seorang junior di tahap dasar. Dia telah kehilangan 2 master panggung Dacheng dan lebih dari selusin leluhur panggung Yuanying. Jika para master yang dirugikan oleh seni rahasia budidaya roh embrio naga dihitung, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, tetapi mereka dibunuh oleh tangan seorang junior di tahap dasar. Tampaknya para master yang berpartisipasi dalam pengepungan tidak enak didengar. Tentu saja, ini adalah penghargaan dari para senior. Yang Chen menunjukkan sikap yang sangat tenang saat ini, mengetahui kapan harus maju dan mundur. Para senior telah memaksanya terpojok, tanpa junior ini, dia tidak dapat melarikan diri. Penghargaan dalam melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao secara alami adalah para senior. Junior ini hanya membutuhkan seniornya untuk membuktikan bahwa junior ini telah menyentuh rambut Old Demon Lin. Petik 2. Kata-kata Yang Chen menimbulkan ledakan tawa ramah. Yang Chen mengambil inisiatif untuk menyerahkan pujiannya, bahkan leluhur tahap Yuanying dari Taitianmen tidak dapat mempersulit Yang Chen dalam masalah ini. Anda dapat yakin bahwa setelah masalah ini selesai, orang tua ini akan membiarkan Cheng Wencai pergi ke Istana Cunyang untuk menghormati taruhannya. Yang Chen tahu apa yang baik untuknya, dan tentu saja, leluhur tahap Yuanying juga memiliki sikap yang baik. Nenek moyang tahap Yuanying dari Taitianmen segera membuat keputusan. Episode 343. Bagi Yang Chen, perjalanan untuk mengepung dan memusnahkan Devil Lin hanyalah keuntungan ganda dalam ketenaran dan kekayaan. Tidak peduli bagaimana Yang Chen menghindarinya pada akhirnya, pada hasil akhir, nama Yang Chen masih terikat dengan para ahli Dacheng dan Nas Chen Sol tersebut, meskipun dia hanya berada di peringkat terakhir. Bagaimanapun, mereka adalah ahli dengan suasana hati yang berbeda. Selain sedikit melemahkan pujian Yang Chen karena tidak terlihat bagus di wajah mereka, kali ini mereka mempublikasikan secara besar-besaran kontribusi setan pohon tua Gui Sanyu di Istana Cunyang. Gui Sanyu, ketua aula baru dari aula eksentrik di Istana Cunyang, tidak hanya secara akurat menemukan posisi Lin Changhe, sehingga semua orang dapat mengepung iblis tua, tetapi juga menyelamatkan nyawa setidaknya selusin ahli jiwa baru lahir pada saat kritis momen. Kredit semacam ini benar-benar berada di urutan teratas. Yang Chen sedikit kurang penting, tetapi pada akhirnya, penghargaan atas pembunuhan Lin Changhe tetap menjadi milik Yang Chen. Lagi pula, tak seorang pun di antara leluhur Nas Chen Sol dan ahli Dacheng yang begitu berkulit tebal hingga secara salah mengklaim penghargaan Yang Chen. Tentu saja, mendapatkan ketenaran hanyalah masalah sepele. Yang paling penting adalah pedang terbang anggur setan darah Yang Chen telah benar-benar menjadi pedang terbang Yimu setelah diasah oleh Lin Changhe, ahli super Dacheng ini. Itu juga yang paling potensial di antara pedang terbang yang dimiliki Yang Chen saat ini, dan bahkan melampaui pedang pemenggalan abadi. Namun, pedang terbang Yimu pada akhirnya akan menjadi salah satu jiwa pedang dari pedang pemenggalan abadi, dan keduanya akan bergabung menjadi satu dalam waktu dekat, jadi Yang Chen tidak perlu khawatir tentang peringkatnya. Keuntungan besar lainnya adalah tas Qian Kun milik Lin Changhe. Mengingat perilaku iblis tua sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak barang baik yang telah ditukar dengan sejumlah besar kristal hati Heavenfall, yang semuanya telah diberikan kepada Yang Chen.
Ketenaran dan keberuntungan. Inilah arti sebenarnya dari ketenaran dan kekayaan. Tidak ada yang bisa mendapatkan lebih dari Yang Chen. Belum lagi manfaat lain yang tidak diketahui siapapun kecuali Gui Shanyu. Alasan mengapa Gui Shanyu mengambil inisiatif untuk memblokir serangan ketika Lin Changhe mengendalikan dua master tahap Dacheng untuk menghancurkan diri sendiri adalah karena instruksi Yang Chen. Memblokir serangan akan memberikan reputasi yang baik bagi Gui Shanyu, tetapi ini juga merupakan kesempatan bagi Gui Shanyu untuk mengumpulkan semua potongan daging dan tulang. Hanya saja Gui Shanyu melakukannya secara diam-diam, jadi tidak ada yang menyadarinya. Meskipun basis budidaya mereka telah diserap oleh Lin Changhe, kedua master panggung Dacheng yang telah meninggal, bagaimanapun juga, masih merupakan master panggung Dacheng. Daging dan darah mereka sekarang menjadi tonik terbaik untuk tanaman anggur iblis darah di kebun obat Yang Chen, yang akar tunggang dan pokok anggur utamanya dipotong oleh Yang Chen. Ini semua diserahkan kepada Yang Chen oleh iblis pohon tua sesudahnya. Yang Chen mengirimkan daging dan darahnya ke tanaman anggur iblis darah segera setelah dia mendapatkannya. Setelah beberapa waktu perawatan yang cermat, pohon anggur hantu darah akhirnya memulihkan sedikit vitalitasnya, tidak lagi terlihat seperti sekarat. Mungkin setelah ratusan tahun tumbuh, tanaman anggur iblis darah yang rusak ini masih bisa tumbuh hingga mencapai masa kejayaannya. Namun, itu masih lama di masa depan. Sekarang Yang Chen hanya memastikan bahwa pohon anggur hantu darah tidak akan mati, dan hal-hal lain akan dibicarakan nanti. Bagaimanapun, Yang Chen sudah memiliki pedang terbang pohon anggur hantu darah, yang juga dapat ditingkatkan. Kekuatannya jauh lebih besar daripada pohon anggur hantu darah asli. Satu-satunya masalah adalah masalah rekan budidaya ganda si Sanshan, yang membuat Yang Chen pusing. Bersamaan dengan itu, tuannya Gao Yue juga mengerutkan kening dan khawatir. Masalah ini tidak mudah diselesaikan. Bahkan Penatua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau telah berbicara. Tampaknya sangat mustahil untuk tidak membiarkan kepala istana maju. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menundanya dan membiarkan kejadian itu berlalu. Tidak ada yang akan membicarakannya lagi, tetapi orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau tampaknya bertekad. Dia tidak tahu apakah itu untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya gaya menepati janji, atau apakah mereka punya rencana lain. Bagaimanapun, masalah Yang Chen dan si Sanshan menjadi rekan kultivasi ganda telah menyebar ke seluruh dunia dengan perkataan Penatua Min. Yang Chen percaya bahwa dalam waktu dekat, dia akan menerima tantangan yang tak terhitung jumlahnya dari pengagum si Sanshan. Ini juga akan menjadi hal yang sangat merepotkan di masa depan. Tampaknya tidak ada yang meragukan apakah Yang Chen telah merencanakannya, jika tidak, mengapa dia bertaruh dengan Cheng Wenchai, seolah-olah dia sudah mengetahui hasilnya. Tapi tidak ada yang bisa mempercayai hal konyol seperti itu. Apakah Yang Chen tahu kemana Cheng Wenchai akan melarikan diri, jadi dia meletakkan pedang terbang di sana, dan apakah itu taruhan sebelumnya? Dibandingkan dengan perencanaan sebelumnya, semua orang lebih suka percaya pada keberuntungan Yang Chen yang menantang surga. Lagi pula, untuk hal seperti itu, mereka yang mengetahui apa yang telah dilakukan Yang Chen percaya bahwa keberuntungan Yang Chen sungguh luar biasa. Hanya hal-hal seperti keberuntungan yang tidak dapat dikendalikan oleh semua orang, bahkan para master tahap Dacheng pun tidak dapat mengendalikannya. Cheng Wenchai yang malang, bahkan sekarang, tidak tahu bahwa dia telah tersesat dalam kekacauan. Bahkan tetua panggung Yuanying dari sektenya tidak berdiri di sisinya. Ketika kejadian tersebut diketahui oleh leluhur tahap Yuanying dari Tai Tianmen, mereka tidak sabar untuk memarahi Cheng Wenchai. Taruhan antara kedua belah pihak ternyata didasarkan pada Cheng Wenchai yang pertama kali mengejek Yang Chen. Bahkan para tetua Tai Tianmen tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, pada saat itu, semua sekte mengirimkan semua muridnya. Cheng Wenchai mengejek Yang Chen, yang setara dengan mengejek semua sekte. Jika masalah ini tersebar, Tai Tianmen pasti akan diganggu oleh banyak sekte. Hasilnya, Cheng Wenchai menjadi seorang pria yang bahkan para tetua pun merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Sebagai master panggung Jidan, membuat taruhan semacam ini dengan generasi muda junior di panggung dasar adalah hal yang belum matang. Terlebih lagi, pada pertemuan Celestial Stairway terakhir, sepertinya dia mempertanyakan Yang Chen, dan kemudian kehilangan setidaknya 3 master panggung Jidan dari Tai Tianmen. Sepertinya dia hanya bisa kembali ke sekte untuk membereskan kesalahannya. Tentu saja, para penguasa Tai Tianmen tidak akan membiarkan Cheng Wenchai berlutut di hadapan Yang Chen dan Gao Yue di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun, orang Tai Tian masih ingin menyelamatkan mukanya. Masalah ini hanya bisa diselesaikan nanti, tapi tidak mungkin mereka menyangkalnya. Jika mereka harus menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan Cheng Wenchai karena terlalu percaya diri. Dia sudah mempublikasikan masalah ini kepada semua orang. Mengesampingkan hal-hal kecil tersebut, para tokoh besar mulai serius merangkum pelajaran kali ini. Sekte utama juga mulai mempelajari praktik Istana Cunyang. Salah satunya adalah untuk mencegah seni iblis semacam ini, dan yang lainnya adalah mempelajari cara Istana Cunyang mendirikan aula eksentrik untuk menarik monster. Dilihat dari penampilan Gui Shanyu kali ini, itu sangat berharga. Imbalan sebenarnya berdasarkan prestasi adalah urusan orang-orang besar. Para murid tahap Jidan dan tahap dasar yang datang ke sini pada dasarnya bisa kembali ke sekte secara langsung. Yang Chen dan Gao Yue tidak terkecuali. Mereka langsung meminta maaf kepada Gui Shanyu dan kembali ke Gunung Making. Tidak peduli bagaimana mereka bersaing untuk mendapatkan pujian, Yang Chen harus menyelesaikan satu hal terlebih dahulu, pedang terbang Yimu yang telah diasah oleh Master Panggung Dacheng. Episode 344. Dalam perjalanan,
dia memberitahu Gao Yue apa yang akan dia lakukan. Kembali ke halaman matahari sengit Istana Chunyang, Yang Chen langsung mengasingkan diri. Gao Yue menemui tuannya Wang Yong dengan cemas dan berdiskusi dengan Wang Yong bagaimana menangani masalah Yang Chen dan si Sanshan. Omong-omong, Gao Yue tidak pernah tahu alasannya. Ketika dia mendengar Penatua Min bertanya apakah Yang Chen adalah rekan Dao si Sanshan, Gao Yue tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Perasaan yang tak terlukiskan, sangat tidak nyaman, seolah-olah barang kesayangannya telah diambil. Setiap kali dia merasakan perasaan ini, Gao Yue akan memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah tuan dari Yang Chen dan dia tidak bisa memikirkan hal lain. Seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi muridnya untuk memiliki pendamping Dao yang hebat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Gao Yue tidak bisa bahagia. Hanya saja Gao Yue tidak bisa berbagi emosi yang kontradiktif dengan siapapun, dia hanya bisa membusuk di perutnya saja, dia sangat sedih. Yang Chen tidak menyadari perubahan emosi Gao Yue. Sekarang pikirannya telah sepenuhnya tertarik pada pedang terbang Yimu. Pedang terbang anggur hantu darah, yang telah menyerap daging dan darah tahap Dacheng, kini telah menunjukkan karakteristik sempurna dari pedang terbang, menunggu peningkatan lebih lanjut dan penyelesaian langkah terakhir Yang Chen. Di ruang retret, Yang Chen dengan hati-hati mengeluarkan embrio pedang Blood Phantom Fin dan melihat warna darah yang beriak di atasnya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kebahagiaannya. Ini adalah senjata ajaib pertama yang disempurnakan secara pribadi oleh Yang Chen, dan itu juga merupakan komponen pedang terbang masa depan. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen bahkan tidak berani berpikir bahwa pedang terbang yang dimurnikan oleh Blood Phantom Fin bisa berasal dari tangannya sendiri. Jika bukan karena pedang terbang ada di tangannya, Yang Chen akan merasa seperti sedang bermimpi. Mendorong rasa ilahinya secara maksimal, pikiran Yang Chen tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Setelah embrio pedang disempurnakan, tidak diketahui berapa kali lebih besar ukurannya. Itu terletak di tengah laut kesadaran Yang Chen, memungkinkan Yang Chen untuk melihat panorama dari dalam keluar. Dengan dukungan kekuatan spiritual yang sangat besar dari Fierce Sun Courtyard, Yang Chen memanipulasi Core Fire dan dengan hati-hati menyaring kotoran di Blood Phantom Fin Flying Sword dari dalam keluar. Kotoran ini muncul setelah menyerap daging dan darah Lin Changhe. Kultivasi Lin Changhe pada awalnya tidak murni. Dia harus mengandalkan penjarahan budidaya orang lain untuk maju, jadi wajar jika kotoran muncul. Tapi pedang terbang sempurna yang diinginkan Yang Chen tidak mengizinkan pengotor seperti itu. Yang Chen dapat mentolerir bahwa materinya tidak cukup tinggi. Ini bisa dibuat nanti dan diganti dengan bahan bermutu lebih tinggi, tapi Yang Chen tidak bisa mentolerir kotoran seperti itu. Hal ini tidak hanya akan menurunkan kualitas Flying Sword, tetapi juga akan menjadi bahaya tersembunyi jika Flying Sword ingin ditingkatkan di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh budidaya Lin Changhe yang tidak murni di alam Dacheng. Yang Chen harus menghabiskan banyak waktu untuk perlahan-lahan memperbaiki kotoran ini. Ini bukanlah upaya dalam semalam, bahkan untuk Yang Chen saat ini adalah hal yang melelahkan. Untungnya, ada lautan kesadaran yang bermutasi yang dapat dengan mudah memperbesar senjata ajaib itu berkali-kali, sehingga Yang Chen dapat secara akurat menemukan kekurangan dan kotoran kecil apapun. Kesadaran spiritual yang halus dari budidaya ganda memainkan peran yang kuat, mengendalikan api inti, membakar dan memurnikan kotoran sedikit demi sedikit, tetapi itu tidak akan melukai embrio pedang. Dengan dihilangkannya kotoran, Blood Phantom Fin Flying Sword menunjukkan semacam momentum yang gila dan haus darah, terus-menerus bergetar di lautan kesadaran. Yang Chen tidak lalai. Pada titik ini, serangkaian teknik rahasia dibuat, meninggalkan riak kekuatan spiritual pada embrio pedang terbang, membentuk tanda rune yang unik. Ketika tanda rune terakhir terbentuk, pedang terbang pohon anggur iblis darah memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Setelah lampu merah menghilang, pedang terbang itu sendiri meredup, dan warnanya bukan lagi jenis darah yang membuat orang takut untuk melihatnya. Pedang terbang Yimu akhirnya selesai dibuat, dengan pegangan yang indah dan bilah satu sisi yang panjang. Meski bukan warna darah yang menakutkan, namun digantikan oleh warna hitam pekat yang seolah-olah telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Itu sederhana dan elegan, tetapi menyembunyikan aura ganas di bawah permukaan, yang membuat Yang Chen tidak bisa melepaskannya. Dilihat dari kejauhan, keganasan pedang terbang ini terlihat sekilas, namun tak lama kemudian dia akan merasakan bahwa dia mendapat ilusi. Yang Chen tahu bahwa ini karena pedang terbang baru saja selesai dibuat dan kecemerlangannya belum sepenuhnya terkendali. Dengan gerakan pikirannya, pedang terbang tiba-tiba berubah menjadi naga hitam, yang sangat lembut dan mulai terbang di laut kesadaran Yang Chen. Pedang terbang ini adalah Blood Phantom Fin. Selain sifat penghisap darah dari Blood Phantom Fin, ia juga mempertahankan tubuh lembut dan keras dari Blood Phantom Fin. Pedang terbang di udara berubah menjadi lingkaran untuk beberapa saat dan berubah menjadi ular melengkung untuk beberapa saat. Itu sangat mudah sehingga Yang Chen sangat gembira. Dia akhirnya memiliki pedang terbang di tangannya. Meskipun levelnya saat ini tidak terlalu tinggi, dari sudut pandang potensi pengembangannya saja, pedang terbang ini jauh lebih kuat daripada pedang terbang yang diberikan kepadanya oleh Wu Xiong. Di masa depan, selama basis budidaya Yang Chen meningkat, pedang terbang ini dapat ditingkatkan tanpa batas. Selain penggunaan api inti bumi saat menghilangkan kotoran, Yang Chen telah menggunakan kekuatan roh Yimu saat menyempurnakan pedang terbang ini. Setelah pedang terbang selesai dibuat, pikirannya menjadi rileks dan dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan roh Yimu miliknya telah berubah lagi. Awalnya,
Yang Chen hanya berada di tingkat kedua dari tahap dasar, tetapi sekarang jelas bahwa kekuatan rohnya meningkat dan mencapai batas tingkat berikutnya. Yang Chen yang berpengalaman pasti tahu bahwa ini adalah tanda bahwa basis budidayanya akan menerobos lagi. Dia menenangkan diri dan membimbingnya beberapa kali. Tiba-tiba, belenggu tak kasat mata menghilang dengan cepat dan kekuatan roh Yimu melonjak ke tingkat berikutnya hampir seketika. Kekuatan roh Yimu mencapai tingkat ketiga dari tahap dasar, dan bahkan kekuatan roh lainnya pun siap untuk bergerak. Namun, bagaimanapun juga, ini bukanlah terobosan besar. Dalam perasaan Yang Chen, hanya semua atribut kekuatan roh lainnya yang meningkat setengah tingkat, tetapi belum mencapai kondisi terobosan. Meski begitu, hal itu membuat Yang Chen cukup senang. Dari awal tahap pondasi, konsolidasi ranah, dan kemudian dipromosikan ke tahap pondasi tingkat kedua dan ketiga, sudah 10 tahun berlalu. Untuk dapat meningkatkan 2 level dalam waktu singkat 10 tahun, itu membuat Yang Chen sangat gembira. Kultivasi adalah hal yang membumi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditingkatkan segera setelah memahami suatu dunia. Jika tidak, Lin Changhe tidak akan mati karena serangan kekuatan roh di kehidupan sebelumnya. Menurut kecepatan ini, Yang Chen dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa dalam 100 tahun, dia pasti akan dapat memadatkan intinya dan memasuki ranah alam jidan. Kecepatan ini, di kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak berani memikirkannya. Itu hampir sebanding dengan kecepatan kultivasi Gong Sunling. Memikirkan Gong Sunling, Yang Chen tiba-tiba bereaksi bahwa sudah 10 tahun penuh sejak Gong Sunling memasuki jurang jatuh abadi, dan sudah waktunya Gong Sunling keluar. Episode 345. Begitu Yang Chen kembali, dia bergegas untuk menyempurnakan pedang terbang kayu Yi. Sekarang setelah pedang terbang selesai dibuat, Yang Chen akhirnya bisa mengajukan permintaan itu kepada tuannya. Saat dia bertaruh dengan Cheng Wencai, Gao Yue juga menjanjikan syarat pada Yang Chen. Ketika Yang Chen membunuh Lin Changhe, dia tidak menyebutkannya secara langsung. Sebaliknya, dia sengaja menundanya. Dia takut Gao Yue tidak bisa menerimanya. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, Yang Chen memperkirakan bahwa tuannya mungkin telah menebak apa yang dia ingin dia lakukan. Jika dia mengatakannya saat ini, mungkin tidak akan menimbulkan reaksi sebesar itu. Dalam kehidupan ini, Yang Chen sangat menyayangi Gao Yue sehingga dia bahkan tidak bisa mentolerir perlakuan salahnya. Bahkan soal mempraktikkan cara budidaya atribut air perlu dibimbing sedemikian rupa, bukan dipaksakan. Ketika dia meminta untuk bertemu Gao Yue lagi, Gao Yue sedang melakukan pekerjaan terakhir untuk menyempurnakan pedang terbang Yang Chen. Pedang terbang ini memakan waktu hampir beberapa tahun dari masa Gao Yue. Setelah kembali dari 10.000 pegunungan dan diselamatkan oleh Yang Chen, Gao Yue tenggelam dalam penyempurnaan pedang terbang. Jika bukan karena bencana seni iblis, dia tidak akan pergi sama sekali. Tunggu 2 atau 3 bulan lagi, Flying Sword bisa selesai. Gao Yue berkata dengan gembira saat dia melihat Yang Chen. Dia melirik Yang Chen, lalu bertanya sambil tersenyum, ada apa? Guru berjanji padaku terakhir kali. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Pedang terbang akan segera selesai. Yang Chen juga sangat senang. Adegan yang telah lama ditunggu-tunggu akan terulang kembali. Bagaimana suasana hati Yang Chen tidak bersemangat? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Gao Yue sepertinya sudah menebak tujuan kunjungan Yang Chen dan bertanya langsung, apakah ini permintaan terakhir kali? Izinkan saya berlatih metode budidaya atribut air. Petik 2. Ya, menguasai. Gao Yue dapat mengambil inisiatif untuk menanyakannya, menunjukkan bahwa dia sudah memikirkan masalah ini. Yang Chen sangat senang. Membiarkannya menerimanya selangkah demi selangkah juga merupakan sesuatu yang dia nikmati. Gao Yue menatap wajah Yang Chen yang tersenyum. Setelah menatapnya dengan tatapan yang sangat rumit untuk waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, oke, saya bersedia berjudi dan menerima kekalahan saya. Dalam kata-kata sahabat Dao Anda yang cantik, meskipun saya seorang wanita, saya juga tetap menjaganya, kataku. Jika aku berjanji padamu, aku akan melakukannya. Mendengarkan kata-kata Gao Yue, Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Gao Yue bahkan mulai menggodanya tentang si Sanshan. Sayangnya, masalah ini benar-benar memusingkan. Dia tidak tahu bagaimana penguasa istana akan bernegosiasi dan bagaimana menyelesaikannya. Sepertinya dia suka melihat wajah sedih Yang Chen. Gao Yue melihat penampilannya dan tersenyum bahagia, ayo, saat aku menyempurnakan pedang terbangmu, aku akan mulai berlatih metode budidaya atribut air. Ya, guru, murid ini akan segera menyiapkannya. Yang Chen sangat gembira. Akhirnya, Gao Yue berjanji untuk berlatih metode budidaya atribut air, dan batu besar di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Penyesalan di kehidupan sebelumnya tidak akan pernah terulang di kehidupan ini. Selama Yang Chen ada selama 1 hari, dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sekarang, segalanya tampak berubah, dan itu berubah ke arah yang diharapkan Yang Chen. Meski perubahannya tidak terlalu besar, namun kehidupan telah melenceng dari jalur semula dan hanya akan bergerak ke arah yang lebih baik. Sekarang, segalanya tampak berubah, dan itu berubah ke arah yang diharapkan Yang Chen. Meski perubahannya tidak terlalu besar, kehidupan sudah melenceng dari jalur aslinya, dan hanya akan bergerak ke arah yang lebih baik. Tuan, apakah Cheng Wencai datang untuk bersujud kepada guru? Setelah menyelesaikan hal yang paling dikhawatirkan Yang Chen mulai memedulikan masalah lain. Selama bencana besar budidaya iblis, jika bukan karena ejekan Cheng Wencai, Yang Chen tidak berniat menjadi pusat perhatian.
Tapi karena dia punya reputasi membunuh Demon Lin, tentu saja, taruhan Cheng Wencai harus dihormati, dan dia tidak boleh mengingkarinya. Orang-orang Taitian mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin Cheng Wencai datang dan menghormatinya. Gao Yue berkata perlahan, tetapi ketika kamu sedang mundur, aku juga berada pada saat kritis dalam menyempurnakan pedang terbang, jadi aku menundanya untuk sementara. Kalau begitu biarkan dia datang. Yang Chen berkata tanpa ragu-ragu, jika Anda ingin bertaruh, Anda harus rela kalah. Dalam hal ini, orang-orang Taitian telah melakukan pekerjaan dengan baik beberapa kali ini, dan mereka memiliki sikap sekte besar. Meski dia memuji seperti ini, siapapun bisa mendengar maknanya. Yang Chen, Gao Yue tiba-tiba memanggil Yang Chen, jika Anda hanya memiliki pendapat tentang Taitianmen karena Li Qingchen, saya menyarankan Anda untuk menghilangkan gagasan ini. Li Qingchen sudah mati, dan tak seorang pun di Taitianmen akan mengincarmu. Petik 2. Ketidakpuasan Yang Chen terhadap orang-orang Taitian, bagaimana mungkin Gao Yue, tuannya, tidak melihatnya. Dia sekarang telah mengetahui denyut nadi Yang Chen. Tampaknya selama itu tidak melibatkan dirinya, dalam keadaan normal, Yang Chen sangat mudah diajak bicara. Tapi selama seseorang tidak membuka mata dan membakar api perang padanya, tuannya, Yang Chen pasti akan mengamuk dan tidak menunjukkan belas kasihan. Penemuan ini membuat Gao Yue memiliki perasaan yang sangat tak terlukiskan, senang sekaligus sedikit takut. Tentu saja, dia menyukai Yang Chen yang peduli padanya, tetapi dia takut Yang Chen memiliki perasaan apapun selain hubungan guru dan murid. Bagaimanapun, mereka adalah guru dan murid. Namun, karena kesadaran spiritual berkultivasi ganda dengan Yang Chen, Gao Yue memiliki harapan yang tak terkatakan di dalam hatinya, meskipun dia takut Yang Chen dan dia akan melampaui hubungan guru dan murid. Dia tahu bahwa ini tidak benar, tetapi ketika dia mendengar tentang si Sanshan, hatinya masih merasa tersumbat, dan itu sangat kontradiktif. Kekuatan orang-orang Taitian sangat besar, dan ini diakui oleh Sekte Dao. Gao Yue tidak ingin Yang Chen memprovokasi musuh yang tidak bisa dia tandingi karena itu bukan hal yang baik. Apakah tidak ada yang mengincarku? Yang Chen tertawa. Yang Lan belum muncul sejauh ini. Mungkin dia baru saja mencapai prestasi di Taitianmen, dan belum mencapai alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, siapa yang tahu bagaimana Yang Lan akan menghadapinya? Selain itu, meskipun tidak ada Yang Lan, Yang Chen tidak dapat dengan mudah melepaskan orang-orang Taitian. Bagaimana kebencian di kehidupan lampau bisa dihilangkan karena Li Qingchen? Melihat penampilan Yang Chen, Gao Yue tahu bahwa dia belum meyakinkan Yang Chen. Tapi dia tidak mau berkata apa-apa lagi. Dia hanya menghela nafas dan berkata, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Jangan khawatir, guru. Yang Chen mengangguk, murid ini mengetahuinya. Keduanya tidak lagi membicarakan topik ini, namun mereka berdua memiliki keputusan bulat untuk membiarkan Cheng Wencai datang dan memenuhi taruhannya. Saat menghadapi Yang Chen dan Gao Yue, bahkan Gao Yue tidak senang dengan wajahnya, jika tidak, dia tidak akan menyetujui taruhan tersebut. Sejak dia kalah, dia secara alami harus memenuhinya. Bencana besar dari seni iblis telah berlalu. Yang Chen memikirkannya dengan cermat. Tampaknya dalam periode waktu berikutnya, tidak akan ada peristiwa besar yang mempengaruhi semua pembudidaya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan waktu ini untuk berkultivasi dengan hati-hati. Secara khusus, yang paling penting adalah membiarkan Gao Yue mengubah atribut kultivasinya dengan lancar. Yang Chen belum memilah tas Qian Kun Lin Changhe dengan baik. Jika ada sesuatu, dia harus melemparkannya ke Shanghai Feng dan membiarkannya menanganinya, demi kesejahteraan sekte. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di pihak tuannya, Yang Chen langsung pergi ke wilayah kekuasaan Sangguan Feng. Episode 346. Di sisi Fiersun Courtyard, Sangguan Feng secara khusus membuka toko kecil yang tampak seperti toko kelontong. Namun, toko kecil ini kini sangat terkenal di Istana Cunyang. Hampir semua barang di dalamnya bagus, dan harganya 20% lebih murah dari harga pasar. Itu hampir sama dengan manfaat sekte tersebut. Ada banyak sekali orang yang datang ke sini setiap hari. Saudara muda yang ada di sini. Selamat pagi, saudara muda yang. Keponakan bela diri, sudah lama tidak bertemu. Saat Yang Chen muncul, hampir semua orang yang ditemuinya menyambutnya dengan senyuman. Semua orang tahu dari mana barang-barang di toko ini berasal, jadi mereka semua tersenyum pada Yang Chen, pemilik barang tersebut. Yang Chen juga dengan senang hati menjaga reputasi baik di sekte, dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kekuatan sekte. Setelah menyapa semua orang dengan senyuman, Yang Chen menemukan Shanghai Feng. Begitu mereka bertemu, Yang Chen dikejutkan dengan keadaan Shanghai Feng. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, kultivasi Shanghai Feng telah meningkat secara signifikan, yang sangat berbeda dari penilaian Yang Chen dan Shanghai Feng sebelumnya. Kakak magang senior, obat mujarab apa yang kamu makan? Kalimat pertama pertemuan itu, Yang Chen bertanya dengan heran. Pada saat itu, Yang Chen berpikir untuk memberikan banyak ramuan kepada Shanghai Feng untuk ditingkatkan, tetapi Shanghai Feng mengetahuinya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun dia meminjam kekuatan ramuan, dia hanya akan berada di bawah rata-rata dan tidak mampu menerobos, jadi dia menolak kebaikan Yang Chen. Tapi sekarang, situasi Shanghai Feng aneh. Eliksir. Shanghai Feng tertawa dan berkata, jika saya menginginkannya, saya akan menerima kebaikan Anda terakhir kali, saudara muda. Kalau begitu ini, Yang Chen menunjuk ke Shanghai Feng.
Saya belum memberi selamat kepada kakak senior atas kemajuan besar Anda dalam kultivasi. Terakhir kali dia melihat Xiang Haifeng hanya berada di yayasan pendirian tingkat ketiga. Menggunakan penguasa pengukur langit, dia sangat biasa. Tapi sekarang, jelas sekali bahwa Xiang Haifeng telah menembus tahap tengah pendirian yayasan, setidaknya 2 tingkat lebih tinggi. Ini bukanlah situasi yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang telah kehilangan semangat untuk berkultivasi. Xiang Haifeng sedang dalam suasana hati yang baik, dan kebetulan dia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Dia segera mengabaikan bisnisnya dan menarik Yang Chen untuk berbicara. Awalnya, Xiang Haifeng sadar bahwa bakatnya buruk, jadi dia berhenti memurnikan dan berbalik untuk mengurus toko ini. Namun yang tidak disangka semua orang, termasuk Xiang Haifeng, adalah dia seperti ikan di air ketika berinvestasi dalam bisnis, seolah-olah dia dilahirkan untuk melakukannya. Dengan kondisi yang baik, Xiang Haifeng sangat nyaman dalam mengelolanya. Selain itu, kesenangannya adalah mengatur hal-hal tersebut. Meskipun semuanya baik-baik saja, itu juga membuatnya merasa sangat bahagia. Tanpa disadari, budidayanya mulai berkembang. Ketika dia menyadarinya, dia telah meningkat 1 tingkat, bahkan lebih cepat daripada saat dia berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah mengetahui hal ini, Sang Guanfeng juga merasa aneh untuk beberapa saat, namun ia segera melupakan masalah ini dan terus berkonsentrasi mengurus bisnisnya. Kemudian, hasilnya adalah ketika Yang Chen datang, dia tanpa sadar telah meningkat ke level lain. Dalam waktu singkat 6 atau 7 tahun, Xiang Haifeng sebenarnya dapat meningkat 2 tingkat, dari yayasan pendirian tingkat ketiga hingga yayasan pendirian tingkat kelima. Kecepatan kultivasi seperti ini, bahkan Yang Chen dan Gong Sunling pun sedikit malu. Setelah mendengarkan penjelasan Xiang Haifeng, Yang Chen langsung mengerti. Xiang Haifeng berkultivasi dengan cara lain. Faktanya, ada lebih dari 1 cara untuk berkultivasi. Setelah pendirian yayasan, selama seseorang dapat dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada bidang tertentu yang mirip dengan budidaya, maka hal tersebut dapat ditingkatkan. Ada yang menggunakan sitar, catur, kaligrafi dan lukisan, ada yang digunakan untuk melenyapkan kejahatan dan membela Dao, ada yang menggunakan pemurnian dan alkimia, dan sebagainya. Singkatnya, mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai dan mengabdikan diri padanya. Dalam hal ini, Xiang Haifeng jelas menyukai cara berbisnis ini, jadi dia mengabdikan dirinya untuk itu, jadi ada perubahan besar. Merupakan hal yang baik untuk dapat menemukan cara yang cocok. Suatu anugerah yang luar biasa bisa menemukannya saat berada pada tahap pendirian yayasan. Keputusan tegas Xiang Haifeng untuk beralih mengelola bisnis jelas merupakan langkah yang bijaksana. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Selamat, kakak senior. Setelah Yang Chen menjelaskan semua ini, dia tersenyum dan memberi selamat. Ternyata kakak senior telah menemukan jalannya sendiri. Xiang Haifeng tidak menyangka bahwa dia akan mendapat keberuntungan besar suatu hari nanti. Dia sedikit konyol, dan akhirnya menepuk-nepuk bagian belakang kepalanya dengan gembira, dan menertawakan dirinya sendiri. Ternyata saya seorang pengusaha. Setelah mengetahui hal ini, Xiang Haifeng sangat gembira. Karena ada kesempatan seperti itu, dia juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam berkultivasi. Yang Chen juga senang melihat temannya mendapat terobosan seperti itu, jadi dia dengan murah hati mendukungnya. Kakak senior, saya masih memiliki beberapa barang di sini, datang dan lihat. Dengan itu, Yang Chen mengeluarkan tas Qiankun yang dia ambil dari Lin Changhe dan mengeluarkan barang-barang itu satu persatu. Keduanya sekarang berada di ruangan terpisah dengan batasan kecil, jadi yang lain tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang Chen tidak takut dilihat oleh orang lain ketika dia mengeluarkan barang itu. Yang Chen belum membereskan barang-barang Lin Changhe, jadi saat ini, dia dan Xiang Haifeng sedang membereskannya. Lin Changhe menggunakan kristal hati meteorit surgawi untuk menukar banyak hal. Yang Chen tidak membutuhkannya, jadi dia memberikannya saja kepada Xiang Haifeng. Beberapa bahan biasa diserahkan oleh Yang Chen satu persatu, hanya menyisakan beberapa bahan berharga. Setelah memeriksa sisanya, mereka diserahkan ke Xiang Haifeng. Harus dikatakan bahwa Lin Changhe, orang ini, memiliki waktu singkat untuk bangkit, dan tidak mendapatkan hal-hal baik sama sekali. Kebanyakan dari mereka adalah bahan biasa, kecuali untuk memperkaya barang Xiang Haifeng, tidak ada kegunaan lain. Adik laki-laki, barang-barang yang kamu bawa kembali dalam beberapa tahun terakhir telah ditukar dengan total. Setelah penyerahan, Xiang Haifeng mulai melaporkan kepada Yang Chen hasil tahun-tahun ini dan panen batu roh. Barang-barang ini milik Yang Chen, dan Xiang Haifeng sepertinya tidak berniat menempatinya. Mungkin, kakak senior harus pergi dan menjadi penjaga toko di paviliun Qianqiu. Yang Chen melihat ekspresi serius Xiang Haifeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba, antara langit dan bumi, terjadi ledakan kegembiraan, dan pada saat yang sama, aura keagungan yang tiada taraf muncul. Di langit, bunga teratai besar tiba-tiba mekar, dan tidak menyebar dalam waktu yang lama. Segera, cahaya putih muncul di langit, melesat langsung ke tempat tertentu, lalu cahaya putih itu menghilang, dan tidak ada lagi pemandangan aneh. Pemandangan aneh tersebut membuat seluruh pembudidaya yang hadir mengangkat kepala dan melihat pemandangan aneh di langit. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ini seseorang yang muncul di siang hari bolong. Ketika Yang Chen melihat pemandangan ini, dia segera mengerti, dan dia tiba-tiba memiliki semacam pemahaman di dalam hatinya, ini adalah penatua Wu Xiong yang akhirnya naik.
Episode 347. Kekuatan Penatua Wuxiong telah mencapai alam kenaikan, tetapi karena urusan yang belum selesai, dia tidak naik. Situasi barusan adalah dia menggunakan basis kultivasinya yang luar biasa kuat untuk langsung melewati kesengsaraan angin dan kemudian naik di siang hari. Ketika Master tahap Yuanying dipromosikan ke tahap Dacheng dan melewati kesengsaraan api Yin, hal itu dapat memicu fluktuasi vitalitas dalam jarak ratusan mil, selama ia adalah seorang kultivator, hal itu dapat dideteksi. Dan kenaikan seorang Master Panggung Dacheng membuat hampir semua orang di dunia sadar akan kelainan tersebut. Mereka yang telah hidup lama dan mengalami kenaikan orang secara alami mengetahui apa yang sedang terjadi, dan mereka yang belum pernah mengalaminya secara alami tidak mengetahui bagaimana situasinya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah biasanya dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewati kesengsaraan angin. Itu sangat sulit, tetapi Penatua Wuxiong tampaknya mampu melakukannya dengan mudah. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran semua orang adalah pil perebutan surga. Bukan rahasia lagi bahwa Penatua Wuxiong memurnikan pil perebutan surga, dan Yang Chen menjadi terkenal karena kejadian itu. Hanya saja Penatua Wuxiong belum naik, jadi semua orang tidak tahu apakah pil perebutan surga ini benar-benar berhasil dimurnikan atau tidak. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pemurnian pada awalnya juga sangat tertutup dan menghindari membicarakannya, tidak ada yang bisa memverifikasinya. Sekarang Penatua Wuxiong naik di siang hari, dan itu sangat cepat, ini telah sepenuhnya menunjukkan bahwa pil perebutan surga tidak hanya tidak gagal, tetapi juga memainkan peran penting. Hanya Yang Chen dan Gao Yue Wang Yong yang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Saat menyempurnakan pil perebutan surga, selama kesengsaraan pil, Wuxiong telah membantu pil perebutan surga menahan beberapa kesengsaraan angin kekerasan yang terakhir. Penatua Wu sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai karakteristik kesengsaraan angin kekerasan, sehingga dia mampu melewatinya dengan mudah. Sayangnya, tidak semua orang berpikir demikian. Pandangan yang diterima secara umum adalah efek kuat dari pil perebutan surga. Untuk sementara waktu, segala macam opini merajalela, namun fokus utamanya adalah pada kenaikan Penatua Wu dan pil perebutan surga. Kenaikan Penatua Wu juga membuat pengalaman kultivasi yang dia tinggalkan kepada Yang Chen menjadi lebih berharga, terutama catatan dari tahap Yuanying ke tahap Dacheng dan tahap Dacheng ke tahap kenaikan. Kepala istana tidak mau memikirkannya dan langsung menyimpan bagian konten ini di paviliun rahasia Istana Chunyang, dan tetua non-inti tidak dapat menontonnya. Setelah kenaikan Penatua Wu, nama Yang Chen sekali lagi disebutkan. Tentu saja, di saat yang sama, beberapa alkemis yang berpartisipasi dalam menyempurnakan pil perebutan surga dan penjinak binatang Sisan juga disebutkan. Namun, dalam hal ketenaran, Yang Chen lah yang memiliki budidaya terendah. Bagi Yang Chen, kenaikan Penatua Wu juga berarti Yang Chen akan kehilangan dukungan kuat di dunia fana. Paling tidak, dia tidak akan memiliki Penatua Wu yang mendukungnya di masa depan. Untungnya, Yang Chen telah menjual bantuan kepada Penatua Hua dari Sekte Awan Biru sebelumnya, dan ada juga Gui Sanyu dari panggung Dacheng di sisi Istana Chunyang, tetapi dampaknya terhadap Yang Chen tidak besar. Seiring dengan kenaikan Penatua Wu, yang muncul di depan Yang Chen, adalah saudari magang seniornya Gong Sunling yang telah berada di Immortal Falling Abyss selama 10 tahun. Dia baru saja keluar dari Immortal Falling Abyss dan langsung menuju Fierce Sun Courtyard. Setelah bertemu tuannya, dia mendengar Yang Chen ada di sini dan segera mengejarnya. Kakak magang senior, Yang Chen sangat terkejut. Gong Sunling di depannya benar-benar berbeda dengan Gong Sunling dalam ingatannya di kehidupan sebelumnya. Hanya ada perubahan besar dalam temperamennya. Dalam hal basis kultivasi, untuk saat ini, Gong Sunling masih mirip dengan Yang Chen di tahap awal tahap pondasi, namun dia sudah memiliki momentum yang tak tergoyahkan dari pertempuran tersebut. Aku keluar dari jurang kejatuhan abadi. Wajah Gong Sunling penuh kebahagiaan. Senyum tipisnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi percaya dirinya. Jelas sekali ada semacam perubahan dan ketekunan setelah mengalami pertempuran. Dia bukan lagi pertapa kultivator dalam ingatan Yang Chen yang hanya tahu bagaimana membenamkan dirinya dalam kultivasi yang pahit. Kakak magang senior telah bekerja keras. Yang Chen melihat perubahan pada Gong Sunling dan dia juga ikut berbahagia untuknya. Hanya setelah melalui proses temper seseorang dapat benar-benar memperoleh peningkatan. Membenamkan diri dalam jalur spiritual dan tidak memiliki pengalaman bertempur, belum lagi sulitnya melewati kesengsaraan, bahkan jika seseorang berhasil naik, dia akan tetap menjadi sasaran intimidasi di dunia spiritual. Aku sudah mendengar tentang barang-barangmu. Gong Sunling jelas sangat prihatin dengan Yang Chen. Begitu dia keluar dari Immortal Falling Abyss, dia bertanya tentang urusan Yang Chen. Setelah mengatakan ini, Gong Sunling sepertinya tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya, dia berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau tidak ada bandingannya. Saudara magang junior, keberuntunganmu dengan wanita tidaklah dangkal. Yang Chen tidak bisa menahan erangan dari dalam hatinya. Mengapa semua orang harus memberitahunya tentang hal ini? Majikannya seperti ini, bahkan kakak perempuan magang seniornya pun seperti ini. Sebaliknya, reaksi dari rekan-rekan magang tersebut tidak terlalu kuat. Dan yang mengejutkan Yang Chen adalah nada suara kakak magang senior Gong Sunling jelas tidak senang. Saat ini, Yang Chen bahkan tega mati. Baginya, hal itu tidak dilakukan secara sukarela. Mengapa semua orang berbicara kepadanya dengan nada seperti itu?
Itu adalah kesalahpahaman. Yang Chen tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan wajah pahit, kepala istana sedang bernegosiasi, saya berharap Pulau Abadi Giok Hijau dapat melepaskan niat aslinya. Kamu tidak mau. Alis Gong Sunling terangkat, tetapi nada suaranya jelas mereda, dan ada sedikit kejutan di dalamnya. Sudah kubilang, itu salah paham. Yang Chen hanya bisa tersenyum pahit lagi. Semua orang mengira dia telah mengambil keuntungan besar, siapa yang tahu rasa sakit di hatinya. Karena kamu tidak mau, tolaklah. Gong Sunling mengangguk puas, menepuk bahu Yang Chen, dan menghiburnya, wajahnya kembali tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak mau? Yang Chen melirik Gong Sunling, menyebabkan dia tertawa seperti lonceng perak. Bagaimanapun, Gong Sunling sangat puas dengan sikap Yang Chen. Dia tidak lagi terlibat dalam masalah ini, tetapi dengan senang hati memberitahu Yang Chen dan Sangguan Feng tentang pengalamannya di Immortal Fallen Abyss, risiko apa yang dia alami, pengalaman apa yang dia pelajari, tidak peduli seberapa besar atau kecil, sepertinya dia menginginkannya, untuk berbagi pengalamannya dengan Yang Chen. Yang Chen dan Sangguan Feng mendengarkan dengan tenang, tapi Yang Chen segera pergi. Ketika seseorang datang untuk berbisnis, Sangguan Feng langsung menggunakan alasan ini untuk pergi, hanya menyisakan 2 orang di ruangan itu. Gong Sunling sepertinya sudah 10 tahun tidak berbicara dengan orang lain. Dia terus berbicara dengan Yang Chen, dan menjelaskan peran pil obat yang disempurnakan Yang Chen untuknya. Dia berseri-seri dengan gembira. Tentu saja Yang Chen tidak akan mengganggu minat Gong Sunling. Dia mendengarkan dengan tenang sampai dia mengatakan semua yang ingin dia katakan dalam satu tarikan napas. Setelah mengatakan ini, Gong Sunling sepertinya telah melupakan kekhawatiran di hatinya, tangan gioknya menepuk dadanya dan berkata dengan gembira, wow, nyaman sekali mengatakannya dalam satu tarikan napas. Setelah itu, terlepas dari reaksi Yang Chen, dia bertanya langsung, saudara muda Yang, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika aku kembali, kamu akan mengajariku susunan ilusi yang kuat? Episode 348. Gong Sunling tidak tahu kapan dia menjadi orang yang tidak sabar. Namun, Yang Chen tidak mempedulikan hal ini. Tidak apa-apa asalkan Gong Sunling senang. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat istana Chunyang. Bagaimanapun, matriks ilusi yang dikatakan Yang Chen juga berada dalam lingkup Gunung Making. Yang Chen tidak keberatan membawa Gong Sunling bersamanya. Namun dia tetap memberitahunya dalam perjalanan bahwa yang terbaik adalah menyapa tuannya dan orang-orang yang perlu disambut. Berkultivasi bukan berarti tanpa emosi, juga bukan berarti belajar menjadi sebuah negara kecil dengan sedikit orang. Masih perlu untuk mengetahui cara-cara yang diperlukan dunia. Atas nasihat Yang Chen, Gong Sunling mengangguk dan mengingatnya. Tampaknya gurunya juga mengucapkan kata-kata ini kepadanya, tetapi Gong Sunling tidak mendengarkannya. Namun, perkataan Yang Chen mampu membuat Gong Sunling mengingatnya. Yang Chen tidak menyadari hal ini. Dia membawa Gong Sunling langsung ke tempat senior yang menemukan pedang pemotong abadi sedang mundur. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sini. Gong Sunling melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak matriks ilusi. Dia tidak bisa menahan cemberutnya, Yang Chen, apakah kamu ingat tempat yang salah? Tanpa disadari, Gong Sunling telah mengubah cara dia memanggil Yang Chen. Dia tidak lagi secara resmi memanggilnya Junior Fellow Apprentice, tetapi langsung memanggilnya dengan namanya. Dalam hal ini, Yang Chen tidak peduli. Bagaimanapun, teman-temannya langsung memanggilnya dengan namanya, dan hal yang sama juga berlaku untuk Gong Sunling. Karena keraguan Gong Sunling, Yang Chen tidak membuka mulut untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum padanya, lalu melangkah maju. Dalam sekejap, sosok Yang Chen menghilang di depan Gong Sunling tanpa jejak, dan tidak ada gerakan di sekitarnya. Ini, mata Gong Sunling langsung melebar, menyaksikan pemandangan ajaib ini. Meskipun dia sendiri adalah seorang penggarap susunan, dia tidak bisa tidak kagum dengan susunan ilusi semacam ini yang dipasang tanpa jejak apapun. Dengan hati-hati mengikuti langkah Yang Chen, Gong Sunling maju selangkah. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan dia muncul di tempat yang sama sekali asing. Di sebelahnya ada Yang Chen, yang tersenyum tipis. Dia sepertinya menunggu untuk melihat ekspresi kagetnya. Luar biasa, karena dia juga seorang kultivator susunan, maka Gong Sunling dapat memahami kekuatan susunan ilusi ini. Lembah sebesar itu sepenuhnya tertutup oleh susunan ilusi ini, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang lewat, seseorang tidak akan dapat mendeteksi keberadaan formasi ilusi. Orang yang mengatur formasi pastilah seorang ahli. Ini adalah tempat pengasingan senior sekte kami. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Gong Sunling. Dia membawa Gong Sunling ke makam senior itu untuk memberi penghormatan. Melihat loh batu yang didirikan oleh Yang Chen, Gong Sunling sepertinya tidak terkejut. Dia hanya memberi hormat dengan hormat. Setelah semuanya selesai, dia bangkit dan menghela nafas kepada Yang Chen, tidak heran semua orang kagum dengan keberuntunganmu. Tangga menuju surga tidak takut pada ilusi. Kamu dapat bertemu Penatua Wu ketika kamu memasuki jurang jatuh abadi. Bahkan ketika Anda pergi ke Sekte Awan Biru, Anda bisa berteman dengan Master Panggung Daceng. Sekarang saya percaya, bahkan tempat rahasia seperti itu dapat ditemukan. Bagaimana mungkin tanpa keberuntungan yang menantang surga? Petik 2. Di mata Gong Sunling, ini pasti Yang Chen yang tidak sengaja menabraknya, jika tidak maka tidak dapat dijelaskan sama sekali. Dalam hal ini, Yang Chen tidak bermaksud menjelaskan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa keberuntungan Yang Chen bagus.
Ini juga merupakan perwujudan keberuntungan. Formasi ilusi ini cukup untuk dipelajari Gong Xunling dalam waktu yang lama. Setelah mengingat lokasi di sini, keduanya segera kembali ke Istana Cunyang. Gong Xunling bukanlah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang. Dia tidak kembali ke Istana Cunyang selama 10 tahun. Setidaknya dia harus kembali untuk memenuhi etika seorang murid. Kecuali perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau, yang sedikit merepotkan, tampaknya Yang Chen lancar-lancar saja akhir-akhir ini. Entah itu kesengsaraan besar seni iblis atau pemurnian pedang terbang Yimu, itu sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan rencana Yang Chen. Majikannya dan Gong Xunling telah berubah dalam kehidupan ini. Yang Chen tiba-tiba merasa bahwa semua yang dia rencanakan tidak sia-sia. Dalam suasana hati yang baik, Yang Chen mulai diam-diam menunggu pedang sinar terang keluar, dan pada saat yang sama, dia juga menunggu Cheng Wenchai dari Tai Tianmen datang dan bertukar taruhan. Pada saat itu, untuk mengejek Yang Chen, Cheng Wenchai tidak ragu-ragu untuk mempublikasikan taruhan tersebut, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia harus bersujud kepada Gao Yue Yang Chen, dan itu juga diketahui dunia. Karena keributan yang begitu besar, mustahil bagi orang Taitian untuk berdamai dengan Istana Cunyang secara pribadi. Orang-orang Taitian sangat kuat, tetapi mereka juga menarik ketidakpuasan dan kecemburuan dari banyak sekte lainnya. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal yang bisa membuat orang Taitian kehilangan muka ini berlalu dengan tenang? Sebelumnya, Istana Cunyang tertunda beberapa saat dengan alasan Gao Yue dan Yang Chen sama-sama mundur, sehingga para Taitianmen juga melihat sedikit harapan dan sangat puas dengan Istana Cunyang. Bagaimanapun, beberapa tetua di tingkat atas telah membuat keputusan. Cheng Wenchai masih harus bersujud, tetapi dia dapat menguangkan taruhannya dalam situasi rahasia. Tanpa diduga, kenaikan penatua Wu Xiong dan kinerja pil perebutan surga membuat Yang Chen kembali menjadi fokus para kultivator. Oleh karena itu, taruhan bahwa Cheng Wenchai kalah juga disebutkan. Ada sekelompok orang yang sepertinya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal Yang Chen dan membuat semuanya heboh. Bahkan jika Tai Tianmen dan Istana Cunyang ingin tetap bersikap low profile, itu tidak mungkin. Masalah Cheng Wenchai bersujud kepada Gao Yue dan Yang Chen di sudut rahasia dihebohkan oleh sekelompok orang, dan itu harus dilakukan di depan umum. Setelah mendengar berita itu, Cheng Wenchai hampir mengeluarkan seteguk darah. Di antara kemunduran yang dia derita dalam hidupnya, tidak ada yang lebih buruk dari 2 kemunduran yang dideritanya dari Yang Chen. Pertama kali membuat panggung jindannya langsung jatuh ke panggung pendirian yayasan, dan di lain waktu membuatnya kehilangan reputasinya sejak saat itu, dan dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya di depan para penggarap. Para penggarap menghormati langit dan bumi. Di antara langit dan bumi, kaisar dan tuan, mereka bahkan tidak menghormati kaisar. Mereka hanya bersujud kepada langit dan bumi. Jarang sekali mereka bersujud kepada orang mati. Yang disebut kematian adalah hal yang paling penting. Namun seorang master tahap jindan bersujud kepada seorang murid di tahap pendirian yayasan dari sekte lain. Jika murid di tahap pendirian yayasan yang memiliki bakat buruk tetapi senioritas tinggi, itu akan baik-baik saja. Tapi Yang Chen adalah junior dari generasi muda. Bagaimana Cheng Wenchai bisa menanggungnya? Namun, jika bukan karena agresivitas Cheng Wenchai pada awalnya, bagaimana Yang Chen bisa bertaruh seperti itu dengannya, tetapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang masalahnya telah menjadi begitu besar sehingga berada di luar kendali Cheng Wenchai dan Tai Tianmen. Bahkan jika Istana Cunyang sekarang menawarkan untuk tidak menghormati taruhan tersebut, itu tidak mungkin. Orang lain pasti akan mengatakan bahwa Istana Cunyang berada di bawah tekanan Tai Tianmen. Sebagai upaya terakhir, Tai Tianmen hanya bisa membiarkan Cheng Wenchai menyelesaikan masalahnya sendiri. Cheng Wenchai hampir menginjakkan kaki di jalan menuju Istana Cunyang dengan suasana heroik seorang pejuang yang tidak akan pernah kembali. Di dalam hatinya, amarahnya penuh dengan api. Rasa malu yang begitu besar tidak dapat dihapuskan bahkan jika dia memotong Yang Chen dan Gao Yue menjadi beberapa bagian. Di bawah pengawasan publik, Cheng Wenchai tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Cheng Wenchai bersumpah bahwa setelah penghinaan ini, dia tidak akan pernah membiarkan Yang Chen dan Gao Yue hidup. Episode 349. Cheng Wenchai yang marah dan malu tidak pernah berpikir jika dia memenangkan taruhan, apakah dia akan melepaskan Yang Chen dan Gao Yue dengan mudah. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya pada posisi mereka, dia hanya tahu bahwa dia telah dihina dan harus dihanyutkan oleh nyawa pihak lain. Yang Chen dan Gao Yue tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Meskipun Yang Chen membenci Cheng Wenchai, selama Cheng Wenchai bersedia bersujud kepada tuannya dan mengakui kesalahannya, Yang Chen tidak akan membiarkannya bertindak terlalu jauh, dan tidak akan membiarkannya dipermalukan di depan publik. Namun, situasi saat ini juga sangat sesuai dengan selera Yang Chen. Orang-orang seperti Cheng Wenchai harus diberi pelajaran seperti itu, kalau tidak, dia tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Di lokasi Istana Cunyang Gunung Meiking, tiba-tiba banyak rekan tahu dari berbagai kalangan datang, sehingga Istana Cunyang sibuk menerimanya. Di antara orang-orang yang datang, bahkan ada beberapa master sekte tahap Yuanying, dan bahkan kepala sekte harus maju ke depan saat dibutuhkan. Dengan menyamar sebagai semua orang, mereka semua ingin melihat murid-murid dari sekte surga terbesar datang untuk menguangkan taruhannya. Namun, di sela-sela percakapan, mereka semua bertanya tentang pil perebutan surga. Sebelum penatua Wu Xiong belum naik, dengan kedok orang tuanya, bahkan jika semua orang memiliki niat, mereka tidak berani mengambil tindakan. Selain itu,
Tidak ada yang tahu efek dari pil perebutan surga, itu hanya dimurnikan, siapa yang tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Namun, penglihatan ketika Penatua Wu Xiong naik membuat semua orang takjub dengan kekuatan surga yang merebut pil. Tanpa perawatan dari Penatua Wu, keberanian setiap orang tumbuh. Belum lagi ada master panggung Dacheng di sekte-sekte tersebut, bahkan sekte yang tidak memiliki master panggung Dacheng sama sekali, beberapa orang juga punya ide. Belum lagi hal-hal lain, bahkan orang-orang Taitian tampaknya cukup tergoda oleh pil perebutan surga. Beberapa tetua menyarankan agar Cheng Wenchai menghormati taruhan tersebut dengan sikap tulus untuk memenangkan hati Istana Chunyang dan Yang Chen. Cheng Wenchai datang untuk bersujud dengan canggung kali ini sebagian karena tekanan dari petinggi di sekte. Namun, kini Istana Chunyang juga merupakan sekte dengan penguasa panggung Dacheng. Bagaimanapun, mereka memiliki kebencian yang sama dengan sekte Tao lainnya dalam bencana seni iblis. Meskipun mereka mengalami kerugian terkecil dan keuntungan terbesar, mereka tetaplah sekte Tao. Beberapa cara tidak dapat digunakan secara terang-terangan, dan hanya dapat digunakan secara tidak langsung. Ketika Cheng Wenchai tiba di Istana Chunyang, dia menemukan tidak kurang dari 1.000 orang berpengaruh telah berkumpul di Istana Chunyang, menunggunya untuk menghormati taruhannya. Setelah menyadari hal ini, Cheng Wen benar-benar memuntahkan seteguk darah. Dengan kauto ini, dia tidak lagi memiliki prestise atau status di antara para kultivator. Awalnya, segala sesuatunya bisa dilakukan secara asal-asalan, tapi dengan banyaknya orang berpengaruh, tidak ada cara untuk membuat segalanya menjadi sederhana. Meskipun begitu banyak orang berkumpul di sini, mereka tidak di sini untuk melihat Cheng Wenchai bersujud, tetapi kepura-puraan semua orang mempersulit Istana Chunyang. Mereka tidak punya pilihan selain memilih area yang cukup luas dan mendirikan platform yang tinggi untuk menampung orang-orang ini. Hanya saja skalanya tidak kecil. Apakah ini baik? Gao Yue memandang begitu banyak orang dan tampak sedikit malu. Dia bukanlah orang di kehidupan sebelumnya yang bisa berselisih dengan orang Taitian demi muridnya. Tiba-tiba menghadapi begitu banyak tokoh besar, dia masih sedikit gugup. Apakah ada yang salah? Yang Chen tidak peduli sama sekali. Tidak apa-apa untuk membuat keributan kecil, sama halnya dengan keriuhan besar. Pokoknya pihaknya tidak salah, dari segi emosi dan nalar, kami tidak ada kesalahan. Apa yang kamu takutkan? Itulah yang dia katakan, tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa mungkin setelah Cheng Wenchai bersujud, seseorang akan segera mengambil kesempatan untuk berbicara tentang pil perebutan surga. Jika mereka berbicara tentang pil perebutan surga, apa yang harus kita lakukan? Gao Yue mengkhawatirkan hal ini. Dia takut Yang Chen akan mendapat masalah, jadi dia bertanya dengan cemas. Jika kamu menginginkan pil perebutan surga, temukan semua bahannya, temukan semua ahli alkimia, dan sempurnakan untuknya. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, jika Anda menginginkan pil perebutan surga, tidak perlu menyinggung para ahli alkimia, bukan? Bagaimana menurut Anda, Guru? Petik 2. Ini masuk akal, dan Gao Yue juga menenangkan hatinya. Yang Chen mengatakan ini, dan sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gao Yue juga sedikit khawatir dan sedikit kurang tenang. Ketika Yang Chen dan Gao Yue muncul bersama di tengah-tengah venue, Cheng Wenchai sudah menunggu di sana. Melihat Yang Chen dan Gao Yue datang, mata merah Cheng Wenchai hampir menyemburkan api. Yang Chen dan Gao Yue sengaja menghinanya. Kebencian ini harus dibalas. Rekan Daois Cheng, kamu harus mengakui kekalahan. Berjalan ke tengah, Yang Chen tidak peduli dengan wajah pucat dan mata berapi-api Cheng Wenchai, dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah rekan Daois Cheng masih mengakui taruhan di antara kita. Saya bersedia. Cheng Wenchai ingin menyangkalnya, tetapi seseorang harus setuju. Pada kesempatan ini, dia hanya bisa menjawab dengan gigi terkatup. Bagus, rekan Daois Cheng memang jujur, akui saja. Yang Chen terkekeh, rekan Daois Cheng bertaruh denganku. Selama aku bisa menyentuh sehelai rambut Old Demon Lin, maka kamu dianggap kalah. Saya memiliki banyak orang yang bersaksi bahwa saya telah menyentuh rambut Old Demon Lin. Taruhan ini adalah kekalahan senior Cheng. Senior Cheng, junior ini akan menunggu di sini sampai senior menghormati taruhannya. Petik 2. Cheng Wenchai menatap Yang Chen dengan mata merah darah untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mendengus dingin dengan kebencian yang tiada taraf dan hendak berlutut di tanah dan bersujud. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia dihentikan oleh Yang Chen tepat waktu. Tunggu, Yang Chen berkata dengan cepat. Cheng Wenchai membeku di tempat saat dia hendak berlutut, dan tatapan kebenciannya segera menoleh. Saat junior bertaruh dengan senior, master junior ikut dalam taruhan. Yang Chen tersenyum, sama sekali tidak peduli dengan tatapan kesal Cheng Wenchai. Jangan lupakan tuanku, jangan sampai senior harus bersujud lagi nanti. Juga, ingatlah untuk mengakui kesalahan Anda. Pada saat itu, taruhannya adalah kedua belah pihak harus bersujud dan mengakui kesalahan mereka, tetapi Yang Chen mengingatkan Cheng Wenchai. Gigi Cheng Wenchai sudah bergemeletuk, dan tinjunya terkepal erat dengan urat biru menyembul, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menonton dengan marah saat Yang Chen mengundang Gao Yue, dan kemudian mereka berdua duduk berdampingan. Apa yang paling tidak dapat ditanggung oleh Cheng Wenchai adalah Yang Chen bahkan memberi isyarat untuk memulai. Ini hanyalah penghinaan tatap muka. Jika dia bisa menanggungnya, apalagi yang tidak bisa dia tanggung. Tapi Cheng Wenchai harus menanggungnya. Di antara para tamu yang hadir, tidak ada seorang pun yang mampu dia sakiti, dan ini tidak termasuk beberapa tetua di sekte tersebut.
Tidak peduli betapa marahnya Cheng Wencai, dia tidak berani menyinggung banyak orang sekaligus. Dengan bunyi gedebuk, Cheng Wencai mendorong gunung emas dan pilar batu giok dan berlutut di tanah. Dia bersujud kepada Yang Chen dan Gao Yue. Dia berkata dengan keras, "Rekan Tao Gao, rekan Tao Yang, saya salah." Episode 350. Benar saja, kamu adalah murid sekte besar. Kamu adalah orang yang menepati janjimu. Cheng Wencai bersujud dan membuka mulutnya. Yang Chen segera berdiri dan mengirimkan serangkaian pujian ke wajahnya. Pihak lain sudah bersujud. Tentu saja, dia harus mengucapkan kata-kata yang cukup baik. Namun, tidak peduli berapa banyak kata-kata ini yang diucapkan, Cheng Wencai tidak dapat menghilangkan penghinaannya. Semakin sering kata-kata ini diucapkan, semakin dalam kebencian Cheng Wencai. Namun yang membuat Cheng Wencai muntah darah adalah hal ini tidak dikatakan oleh Yang Chen saja. Hampir semua tokoh di sekitarnya mengatakan demikian. Ini hanyalah taburan garam pada luka Cheng Wencai yang terluka parah, membuatnya merasa lebih sakit. Engah, Cheng Wencai akhirnya tidak bisa menahan nafas. Seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia langsung pingsan di tempat. Sudah ada murid Tai Tianmen yang menunggu di samping. Mereka buru-buru membawa Cheng Wencai turun dan segera merawatnya. Orang tua ini memiliki pil obat di sini. Ini tepat untuk situasi Daoist Cheng saat ini. Tembakan besar di platform tinggi di samping segera berbicara, dan kemudian pil obat terbang dengan akurat ke mulut Cheng Wencai seolah-olah ditarik oleh garis yang tidak terlihat. Murid di sebelahnya buru-buru memijat Cheng Wencai dan membantunya mengambilnya. Berbicara tentang pil obat ini, orang tua ini punya pertanyaan. Setelah tokoh besar yang mengantarkan obat melakukan semua ini, dia segera mengganti topik dan mengganti topik menjadi pil obat. Beberapa hari yang lalu, Penatua Wu naik. Dikatakan bahwa dia menggunakan pil perebutan surga. Daois Yang, Anda telah berpartisipasi dalam pemurnian pil perebutan surga. Bisakah Anda memberi saya beberapa saran? Petik 2. Topik ini diubah begitu cepat sehingga bahkan kepala istana dan tetua istana Chunyang tidak punya waktu untuk berbicara, dan topik tersebut telah dialihkan langsung ke Yang Chen. Semua pejabat tinggi istana Chunyang mengeluh dalam hati mereka. Junior generasi muda ini beruntung. Yang Chen sudah menduganya, saya hanya beruntung bisa berpartisipasi dan melakukan beberapa pemurnian bahan obat. Saya tidak berani mengatakan apapun. Jika generasi muda junior ini punya persyaratan, beritahu saja saya. Selama generasi muda junior ini bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Petik 2. Yang Chen menjawab dengan gembira, tapi itu juga membuat sekelompok orang diam-diam bahagia. Meskipun lelaki tua itu tidak menggunakan kata-kata yang dipersiapkan dengan cermat, tetapi melihat keterus-terangan Yang Chen, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan buru-buru bertanya, apakah ada metode rahasia untuk menyempurnakan pil perebutan surga? Saat dia membuka mulutnya, dia mengemukakan metode pemurnian rahasia. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengutuk dalam hati mereka. Bahkan jika dia cemas, dia tidak bisa cemas seperti ini. Dia bahkan tidak peduli dengan tata krama makannya. Namun, pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan semua orang. Tidak ada seorang pun yang memilih kata-kata yang dipilih lelaki tua itu. Semua orang hanya menatap Yang Chen, menunggu jawabannya. Tatapan tajam ribuan orang, dan yang terburuk di antara mereka adalah seorang ahli di puncak Jindan Stage, bahkan bisa melelehkan besi di tengah lapangan. Namun, Yang Chen tidak panik, seolah-olah dia tidak menyadari tekanan diam ini sama sekali. Dia maju selangkah dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara batuk. Batuk. Kepala istana-istana Chunyang terbatuk dan berkata kepada orang banyak, semuanya, rekan Daois Cheng dari Tai Tianmen telah menghormati taruhannya. Silakan pergi ke Wisma untuk minum teh. Adalah kepala istana yang dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Sungguh bercanda, bahkan orang-orang istana Chunyang belum menanyakan Yang Chen tentang metode pemurnian rahasia. Anda tidak ada hubungannya dengan itu, bagaimana Anda bisa tahu? Tuan istana, kamu tidak perlu bersikap sopan. Segera, seseorang tertawa dan mengambil alih percakapan, tidak ada yang bisa dilakukan. Kebetulan semua orang di sini untuk membicarakan masa lalu dan mendengarkan cerita rekan Daois Yang, tetapi saya tidak berani mengganggu kepala istana. Begitu orang ini membuka mulutnya, terdengar suara persetujuan. Semua orang berbicara dengan sopan, tetapi mereka juga menyatakan sikap bahwa mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Meskipun mereka semua adalah sekte Dao, siapa yang membuat pil perebutan surga begitu didambakan? Manusia biasa tidak bersalah, tapi menghargai cincin giok adalah kejahatan. Resep rahasia pil perebutan surga adalah cincin giok ini. Jika semua orang sedang terburu-buru, mereka hanya bisa merobek wajah mereka. Kepala istana merasa cemas. Dia tahu arti dari orang-orang ini, tetapi jika Yang Chen terpaksa menceritakan rahasia pil perebutan surga di wilayah istana Chunyang, lalu wajah apa yang akan dimiliki istana Chunyang? Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi murid mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mendirikan sekte? Saat ketua istana dan beberapa tetua saling memandang dan diam-diam mendiskusikan tindakan pencegahan, Yang Chen telah membuka mulutnya, saya ingin memberitahu para senior bahwa resep pil dari pil perebutan surga ini awalnya ditemukan oleh Penatua Wu Xiong. Begitu Yang Chen membuka mulutnya, perhatian semua orang terfokus padanya. Kepala istana masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat senyuman di wajah Yang Chen, dia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya tiba-tiba tenang dan dia tidak lagi khawatir. Yang Chen sangat yakin bahwa dia pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Namun, resep pil ini tidak lengkap.
Ketika Yang Chen membuka mulutnya, semua orang menajamkan telinga, karena takut ketinggalan satu kata pun. Yang ada hanya bahan obat yang digunakan dan metode pemurnian pada paruh pertama resep pil. Metode pemurnian selanjutnya tidak dicatat sama sekali. Yang Chen kemudian berkata, pada saat itu, metode pemurnian spesifik dibahas oleh Senior Deng Yia, Senior Helian Yun dan Senior Su Peng, ditambah Senior Fan San dan Elder Wu. Basis budidaya junior generasi muda ini tidak mencukupi dan pengetahuan saya terbatas. Saya hanya berpartisipasi dalam pemurnian bahan obat dan tidak berpartisipasi dalam pemurnian selanjutnya. Yang Chen selalu memiliki senyum di wajahnya dan berkata dengan tenang, sejujurnya, generasi muda junior ini juga ingin mengetahui metode pemurnian. Jika senior dapat mengumpulkan bahan obat, generasi muda junior ini bersedia untuk berpartisipasi dalam pemurnian lagi. Namun para senior harus mencari senior Deng, senior Helian dan senior Zhu terlebih dahulu. Junior generasi muda ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyempurnakannya. Petik 2. Saya mendengar bahwa langkah penting terakhir telah diselesaikan oleh rekan Daois Yang, mengapa demikian? Ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya, sehingga ada yang langsung bertanya. Junior ini hanya menyempurnakan pil yang pada akhirnya dapat memulihkan semangat pil. Jika senior sebelumnya gagal dalam pemurniannya, junior ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum. Semua orang sekarang tahu apakah ini benar atau salah. Faktanya, setelah Wu Xiong naik, detail proses pemurnian pil telah bocor. Kecuali metode pemurnian, semua detail lainnya tersedia. Tidak diketahui apakah hanya sedikit orang yang memurnikan pil pada saat itu yang membocorkannya atau pelayan Wu Xiong, tapi bagaimanapun, semua orang mengetahuinya. Perkataan Yang Chen bukannya tidak sesuai dengan fakta, namun penonton tidak mau membiarkannya begitu saja. Mereka datang ke sini untuk memaksa Yang Chen mengungkapkan rahasia yang dia tahu, bagaimana mereka bisa dengan mudah mundur. Saya tidak tahu apakah resep pil rekan Daois Yang untuk memulihkan semangat pil, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Seseorang segera mengajukan permintaan seperti itu dengan wajah tenang. Ya, Yang Chen tidak ragu-ragu mengucapkan kata-katanya, tetapi semua orang terkejut. Ini masih tanpa sarana apapun, dan sudah selesai. Bahkan kepala istana tidak tahu obat apa yang dijual Yang Chen di labunya. Jika para senior hanya menginginkan pil obat, temukan semua bahannya, junior generasi muda ini dapat membantu Anda memperbaikinya. Yang Chen masih tersenyum dan berkata, jika Anda menginginkan resep pil, itu bukan tidak mungkin. Semua orang memandang Yang Chen dengan penuh semangat, menunggu dia mengatakan apa yang dia inginkan. Semua senior adalah orang-orang yang berakal sehat. Jika kamu menginginkan sesuatu, ambillah sesuatu yang serupa. Yang Chen tersenyum dan berkata, ini perdagangan yang adil, dan tidak ada penipuan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.